Sebenarnya yang melatar belakangi adopsi sarang itu keluarnya Perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya untuk memulihkan populasi burung yang sudah menurun di Jatimulyo. Jatimulyo menjadi kelompok masyarakat pertama yang melakukan kegiatan adopsi sarang burung yang ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Ada beberapa keuntungan ya, keuntungan bagi si burung sendiri sebenarnya otomatis keamanan burung terjaga, bisa juga untuk mendatangkan tamu untuk wisatawan. Adopsi sarang burung ini menurut kami sangat hebat sekali karena di situ ada benefit sharing yang itu dibagikan kepada masyarakat yang ada di Jatimulyo, termasuk juga sumber pendapatan ekonomi. Ada 3 prioritas ya. Yang prioritas pertama ini terutama burung hijauan, itu kan otomatis burung yang rawan diburu. Di situ pasti burung ini populasinya sudah menurun. Sikatan cacing, kalau di sini burung yang paling diburu, termasuk empuloh janggut juga, perenjak Jawa, kemudian gelatik batu, burung madu belukar, burung madu pengantin, kemudian pelatuk besi, itu yang masuk prioritas pertama. Harga adopsinya 1.500.000. Kemudian untuk prioritas kedua itu burung-burung pemangsa. Di situ juga populasinya sudah menurun juga. Itu ada jenis-jenis elang, kemudian raja udang punggung merah, kemudian cucak kuning, munguk beledu. Untuk prioritas kedua harganya 1 juta. Kemudian yang prioritas ketiga ini ada madu Jawa, terus cekakak Jawa, kemudian kehijab ranting, terus perenjak coklat, 800 untuk prioritas ketiga. Burung-burung yang umum itu kan populasinya udah banyak, jadi tidak masuk dalam prioritas adopsi. Tapi untuk edukasi kan bisa, misalnya itu diadopsi oleh SD kelas 2, meskipun nilainya sangat kecil, nilai uangnya gitu. Meskipun kecil tapi bisa untuk mengedukasi ke anak-anak atau adik-adik di SD. Program adopsi itu untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi masyarakat luar untuk terlibat konservasi langsung di Jatimulyo. Untuk yang pengadopsinya sebenarnya bisa perorangan, bisa komunitas, lembaga maupun perusahaan. Terus caranya bisa melalui Instagram KT Wanapaksi maupun menghubungi kontak person. Biasanya pengadopsinya mengisi Google Form, ada perjanjiannya di situ. Nah, nanti dari situ biasanya pesan burung apa, atau kalau tidak yang tersedia untuk diadopsi saat ini burung apa saja, sarang burung apa saja. Itu bisa melalui Instagram KT Wanapaksi. Uang adopsi itu yang pertama untuk pemilik lahan itu 12%, kemudian untuk penemu sarang itu 8%, kemudian untuk kas RT 5%, kemudian kas KTH 5%, untuk sertifikat papan nama itu 3%, kemudian untuk edit video laporan itu 10%, kemudian untuk operasional penjagaan 43%. Kemudian sisanya 14% untuk kas konservasi. Untuk operasional penjagaan, jadi dari mulai dia pembikinan bilik pengamatan, kemudian penjagaan, yang paling pokok adalah penjagaan dan pengawasan sarang itu. Yang penjagaan itu ya misalnya dia mengamati burung itu aktif lagi atau enggak, atau ada gangguan atau tidak. Misalnya sarangnya kok miring, itu dia akan mendulkan, atau setiap hari pun dia akan melaporkan kondisi sarang saat ini. Misalnya, oh ini baru hujan dan burungnya mengerami anaknya, itu kan dilaporkan. Tapi nggak full sehari, misalnya 2 jam, 3 jam. Indukan, membawa ulat. Kalau dulu tertulis, kalau sekarang melalui video saja, karena lebih ringkas dan lebih mengena. Dia ada buktinya, gambarnya juga. Sebagai bukti bahwa kita melakukan penjagaan dan pengawasan itu kepada pengadopsinya.
dana konservasi, misalnya untuk beli bibit tanaman yang mendukung keberlangsungan burung. Kemudian untuk adopsi lagi kalau tidak ada pengadopsi. Itu untuk cadangan sebenarnya dana itu. Misalnya burung ini udah ketemunya udah mendekati terbang. Nah itu kan biasanya kami bikinkan hiding juga, tapi untuk kalangan KTH sendiri. Tapi untuk kas ke pemilik lahan biasanya kami berikan dari dana itu. Ada sebagian yang dipakai untuk peningkatan kapasitas di teman-teman anggota KTH Hewan Paksi. Contohnya membiayai mereka untuk berangkat di pertemuan pengamat burung Indonesia, kemudian pelatihan, bikin video. Adopsi sudah berjalan, kemudian teman-teman dari Bisa Indonesia, dari Kanopi Indonesia dia masuk. Nah mereka membantu di SOP adopsinya. Jadi Bisa Indonesia hadir di Jatimulyo sejak tahun 2020 bekerjasama dengan rekan-rekan KTH Hewan Paksi untuk upaya konservasi burung sikatan cacing, yaitu untuk meningkatkan populasi di sini. Kemudian dari program kami dukung dengan pengadaan CCTV untuk pemantauan secara aktif, secara rutin, dan itu bisa real time dilihat oleh teman-teman KTH Hewan Paksi. Cabut sih jajal, cabut terus pasang nih. Offline menunggu. Jadi tidak harus seharian full untuk mengamati burung itu karena sudah ada CCTV yang online. Jadi real time juga kami bisa lihat di HP kami sendiri. HP ISO Mas Darna. Ini enggak itu. Ini tentunya juga dapat mendukung dalam rangka pelaporan ke adopter sehingga adopter bisa melihat secara langsung burung yang diadopsinya. Dalam perkembangannya juga kemudian dilakukan penandaan atau penyincinan burung yang diadopsi. Kenapa harus dicincin? Karena itu untuk mengetahui individu itu sebarannya sampai mana, atau untuk membedakan individu satu dengan individu yang lain. Kalau untuk pencincinan, dulu yang mencincin adalah teman-teman dari luar. Itu biasanya di teman-teman IPBS. Tapi untuk sekarang kami sudah mulai bisa untuk mencincin sendiri. Kemudian Bisa Indonesia memberikan kegiatan pelatihan pencincinan yang itu kemudian dilatih oleh tim ahli dari Indonesian Bird Banding Scheme, dulu LIPI, sekarang BRIN, supaya anggota KTH Hewan Paksi juga dapat memiliki kemampuan untuk melakukan penandaan secara mandiri. Wah, mantap. Masuk megangnya, saatnya dicincin itu umur berapa, dari dia netas. Kemudian setelah nyincin itu ditaruh di sarang lagi seperti apa, itu ada SOP-nya. Untuk adopsi ini harapannya bisa menular di desa-desa tetangga Jatimulyo, bahkan di Indonesia. Harapan kami bahwa adopsi sarang burung ini dapat diamplifikasi lebih luas sehingga ada koneksi yang lebih bagus antara masyarakat luar dengan masyarakat di Jatimulyo dalam upaya konservasi, misalkan dari kalangan akademisi, kemudian praktisi, kemudian pemerintah, korporat, yang kemudian juga dapat memberikan nilai kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat. Burung lestari, masyarakat sejahtera itu dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Harapan saya ke depan bahwa program adopsi ini akan berhenti. Kenapa berhenti? Kalau ini berhenti, otomatis populasi burung sudah pulih seperti dulu.